Ya, apa? Iya, puasa. Terus kenapa? Oh, berat latihan waktu puasa. Iya. Oke, aku jelasin sekalian ya. Eh, di saat kita sedang menjalankan ibadah puasa, memang nggak semua orang punya daya tubuh atau ketahanan yang sama. Nah, saya nggak akan membahas tentang persoalan daya tubuh yang kuat dalam melakukan aktivitas. Saya akan membahas tentang apa yang kamu lakukan yang paling tepat ketika menjalankan puasa. Latihan seperti apa sih yang menarik, atau yang tepat, atau yang pasnya. Kamu kayak contoh nih, hari ini aku sedang buka-buka web, kemudian aku baca-baca. Nah, kayaknya pas nih dijadikan satu metode kamu ketika puasa ini. Apa sih latihannya? Ya, latihan membaca. Ya, membaca. Maksudnya membaca adalah melakukan aktivitas membaca dengan mengucapkan. Jadi bukan dalam hati, nggak dalam hati. Kalau dalam hati kan kamu bingung. Nah, bukan, tapi kita ucapkan. Ya, kita bisa manfaatkan situasi yang seperti ini. Nah, dengan kondisi seperti ini kamu juga enak, ya kan? Kamu hobi menjelajah dunia internet, tapi kamu juga pengen latihan, tapi juga pengen puasamu nggak terganggu karena aktivitas. Mungkin kalau olah tubuh atau olah vokal yang optimal, biasanya sih banyak yang nggak kuat, akhirnya malah justru membatalkan puasa, dan itu saya tidak menyarankan ya. Apa yang kamu lakukan ketika membaca ya ucapkan dengan betul ya. Maksudnya begini, contohnya ini, aku mau ngambil satu kalimat ya, sebelum kita praktekkan bareng-bareng, aku mengingatkan dulu, kamu harus mulai memahami sebuah kalimat ya, dan bagaimana kamu mengucapkannya. Untuk kali ini kita akan membuat contoh yang sederhana dulu, jadi yang belum yang jelimet. Contohnya di sini ada kalimat masa sekarang tidak mungkin ada tanpa masa lalu. Masa sekarang tidak mungkin ada tanpa masa lalu. Ya. Kamu harus kenal dulu di mana kamu menjedah kata atau menjedah bagian kalimat tadi, di mana kamu menekankan, di mana kamu mempercepat. Nah, untuk saat ini kita nggak akan membahas secara detail, tapi setidaknya kamu paham dulu. Beda nanti ketika kita memasuki latihan yang khusus membedah sebuah naskah, nanti kita akan bicara tentang bagaimana mengucap dengan benar, bagaimana melafalkan dengan benar, dan segala macam yang berkaitan dengan naskah tersebut. Ya. Hari ini kita tidak akan membahas secara detail dulu, karena memang pembahasan hari ini adalah bagaimana kamu bisa latihan di saat kondisi kamu sedang puasa. Jadi hanya sebuah pengembangan metode dari metode inti, yaitu bagaimana membaca sebuah naskah. Jadi nukilan kecilnya, jadi potongannya aja kamu manfaatkan. Kembali ke masa sekarang tidak mungkin ada tanpa masa lalu. Kamu pahami dulu ya. Enak motornya gimana nih, yang ditegaskan di mana, sehingga kamu bisa mengucapkannya pas. Nah, karena masih proses belajar, sementara ini kamu ucapkan aja dulu ya. Yang penting dengan mengucapkan kamu memahami apa yang tertulis di dalam naskah ini ya. Untuk teman-teman yang baru nonton video ini, kamu mesti tahu ini adalah bagian dari rentetan video tutorial. Nah, bagi kamu yang memang serius banget ya, dengan modal kuota aja kamu bisa mempraktekkan ilmu dari aku. Kamu bisa ikutin dari episode pertama ya, jangan langsung di tengah, nanti bingung maksudnya apa gitu ya. Dari bagian 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, kembali ke
konten hari ini. Di sini saya mau ngasih contoh, ya, contoh. Jadi kamu jangan berpikir benar salah dulu, tapi kamu lakukan dulu, ya, ucapkan. Mungkin di awal kamu juga akan kaku karena membaca sambil mengucap itu nggak biasa. Tapi ayo kita coba bareng-bareng. Tragis. Wih, tadi dulu. Aku ini mau membaca sesuatu berkaitan dengan Naruto. Oke, nggak apa-apa. Oke, balik ke muda dulu ya. Tragis. 8 shinobi di Naruto ini memiliki masa lalu yang menyedihkan. Nggak enak baca. Tragis. 8 shinobi di Naruto ini memiliki masa lalu menyedihkan. Mungkin kayak gitu lebih enak. Untuk seperti Gaara, bahkan percintaan mereka di usia dewasa pun berakhir menyedihkan juga. Wah, duniaku berada di persimpangan jalan. Masa lalu ke-8 shinobi ini membuat mereka harus menentukan jalan yang mereka pilih. Kebencian atau memaafkan. Sangat mengiris hati. Berikut kisah 8 shinobi yang mempunyai masa lalu yang menyedihkan. Kalau terjadi kayak aku tadi, lebih asik kalau kamu ulang, ya, di kalimat yang salah tadi. Oke? Masa sekarang tidak mungkin ada tanpa masalah. Kayaknya lebih enak begini kali ya. Masa sekarang tidak mungkin ada tanpa masa lalu. Atau dibikin cepat. Masa sekarang tidak mungkin ada tanpa masa lalu. Mungkin kayak gitu ya. Kehidupan yang sekarang merupakan produk dari kehidupan masa lalu. Seorang yang besar dengan menghadapi pilu dan kejamnya hidup akan terbentuk menjadi pribadi yang tidak menentukan. Pergulatan batin akan membuatnya menemukan jawaban dan memilih apakah kebencian atau pengampunan yang mereka pilih. Shinobi-shinobi ini mengalami masa sulit di hidup masa lalunya, baik karena perang atau kondisi politik suatu desa. Dan berikut kisahnya. Baca sendiri ya. Oke, tugasku cuma ngasih contoh supaya kamu di sela-sela puasa ini kamu tetap bisa latihan. Aku mau baca yang lain. Dadah.